Pejuang ASN. Teman-teman, kali ini saya mau membuat video tentang sekolah kedinasan. Di sini sudah muncul pengumuman jadwal, lokasi, dan ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD pada seleksi penerimaan calon praja SPCP Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN tahun 2024. Nah, di sini dari surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, di sini sudah ada ini pengumumannya ya, yang bernomor 800.1.2.8521 IPDN. Jadi nanti setelah membuka link ini, nanti saya sertakan di deskripsi. Nanti teman-teman bisa mengecek, di sini ada pengumuman jadwal pelaksanaan SKD SPCP IPDN tahun 2024. Nah, kalau kita lihat di sini diunduh. Nah, ini ada pengumumannya ya, teman-teman. Jadi ini jadwal dan lokasi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dari berbagai daerah provinsi yang ada di Indonesia. Jadi contohnya di sini ada yang pertama di Sumatera Barat, itu jadwalnya tanggal 18 sampai 23 Juli 2024, UPT BKN Padang. Kemudian yang Jambi sama, untuk jadwal tanggalnya sama, lokasinya ada di UPT BKN Jambi. Untuk Kepulauan Riau ada di UPT BKN Batam, dan seterusnya. Ini seluruh provinsi yang ada di Indonesia, ini semuanya ada. Contohnya ini ada Jawa Tengah 2, dan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini ada di Kanrek 1 BKN Yogyakarta. Kemudian untuk Jawa Timur tanggalnya beda ya, ini mulai untuk Lampung 19, Aceh 19 sampai 24 Juli. Nanti teman-teman bisa cermati di sini. Kemudian teman-teman juga bisa mengecek daftar nama peserta dan pembagian waktu per sesi tes pelaksanaan SKD SPCP IPDN tahun 2024 dapat diakses pada laman ini. Nanti saya sertakan linknya juga. Nah, ini nanti bisa mengecek di sini. Kalau sudah menuju, kita akan disajikan seperti ini. Ada pengumuman rektor tentang jadwal, lokasi, dan ketentuan pelaksanaan SKD. Kemudian untuk cetak kartu ujian SKD bagi peserta yang sudah bayar kode billing. Kemudian di sini ada keputusan Menteri Pan-RB tentang nilai ambang batas SKD tahun 2024. Nah, ini yang perlu teman-teman juga persiapkan sebelum mengikuti tes SKD. Kita klik. Nah, di bagian ini teman-teman yang mau mengikuti tes SKD di IPDN harus mengetahui ambang batas yang harus diperoleh agar bisa lolos. Nah, di sini untuk seleksi kompetensi dasar, seleksi penerimaan mahasiswa praja atau taruna sekolah kedinasan pada Kementerian Lembaga tahun anggaran 2024 terdiri dari 3 materi soal. Jadi nanti materi soal yang akan diteskan itu ada 3. Yang pertama adalah tes karakteristik pribadi atau TKP, kemudian tes intelijensia umum atau TIU, dan yang terakhir adalah tes tes wawasan kebangsaan atau TWK. Nah, ini seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 yang ini dilaksanakan dalam durasi waktu 100 menit. Jadi untuk ketiganya ini durasinya ada 100 menit. Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 adalah 110 soal dengan rincian sebagai berikut. Untuk TKP terdiri dari 45 butir soal. Untuk TIU terdiri dari 35 butir soal, dan untuk TWK sendiri terdiri dari 30 butir soal. Untuk pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1, yaitu untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5, serta tidak menjawab bernilai 0. Jadi ini teman-teman, jika jawabannya adalah tepat sesuai dengan kunci jawaban yang ada
di panitia, nanti teman-teman akan mendapat skor 5. Ketika menjawabnya bukan nilai tertinggi, nanti tetap memiliki nilai. Ketika tidak menjawab, maka akan bernilai 0, tidak dikurangi. Jadi ini bukan model soal yang menggunakan pengurangan ketika kita tidak menjawab yang benar. Kemudian untuk materi soal TIU atau TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab bernilai 0. Jadi untuk TKP perlu teman-teman ketahui, untuk TKP itu ketika kita tidak menjawab jawaban yang paling benar akan tetap mendapatkan nilai, yaitu paling rendah nilainya adalah 1, paling tinggi poinnya 5. Tapi beda ketika di TIU dan TWK, bobot jawaban benarnya bernilai 5, namun kalau salah atau tidak menjawab bernilai 0. Makanya untuk TIU dan TWK teman-teman harus berhati-hati agar bisa mendapatkan skor yang maksimal. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 adalah 550. Jadi ini skor tertinggi nanti ketika betul semua, teman-teman mendapatkan skor tertinggi adalah 550. Di mana A 225 untuk TKP. Ini skor tertinggi untuk TKP adalah 225, 175 untuk TIU. Kemudian untuk TWK bernilai 150. Jadi total dari seluruhnya jika benar semua maka nilai maksimalnya adalah 550. Nah, berikut ini masuk nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 adalah nilai paling rendah yang harus dipenuhi oleh tiap peserta seleksi penerimaan mahasiswa atau praja atau taruna sekolah kedinasan pada kementerian atau lembaga. Penetapan nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6 yaitu untuk TKP, teman-teman harus ingat atau perlu dicatat nanti, TKP nilai ambang batasnya adalah 156. Tadi nilai tertingginya adalah 225 ini. Nah, teman-teman untuk bisa lolos itu teman-teman harus paling rendah untuk TKP-nya nilainya harus mencapai 156. Kemudian untuk TIU dari nilai maksimal 175 teman-teman harus mendapatkan minimal 80 untuk bisa lolos atau mendapatkan passing grade. Dan yang terakhir untuk TWK dari skor maksimalnya 150 teman-teman harus memiliki nilai paling rendah adalah 65 untuk bisa lolos. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7 dikecualikan bagi peserta yang berasal dari daerah tertentu yang mendapat afirmasi sebagaimana diusulkan oleh kementerian atau lembaga penyelenggara sekolah kedinasan dan telah disetujui oleh menteri. Nah, ini untuk ambang batas ini tidak berlaku untuk nanti yang mendapatkan afirmasi. Ketika mendapatkan afirmasi, berarti ketika dia mendapatkan nilai lebih rendah dari ini tapi tetap akan lolos atau passing grade. Penetapan nilai ambang batas bagi peserta sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 yaitu nilai kumulatif seleksi kompetensi dasar paling rendah 281. Jadi dari keseluruhannya nilai kumulatifnya itu harus paling rendah adalah totalnya 281 agar bisa passing grade. Nilai TIU paling rendah 55. Jadi tidak boleh ada yang lebih rendah dari ini, misalnya 54, nanti dipastikan tidak bisa lolos. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya. Nah, itu ya teman-teman, ini untuk penetapan nilai ambang batas yang harus dicermati. Nah, ini sesi SKD Sekolah Kedinasan tahun 2024. Ini ada sesi-sesinya sudah komplit di sini. Pembagian sesi seleksi kompetensi dasar dari waktunya itu dimulainya dari 6.30 sampai 8. Durasinya 90 menit. Ada apa saja di sini? Registrasi, penitipan barang, ada body checking, peserta masuk ruang tunggu, perpindahan dan lain sebagainya. Ini sudah komplit semua. Jadi ini harus teman-teman pahami yang mau melaksanakan tes SKD di sekolah kedinasan.
ini ya. Yang berikutnya ketentuan wajib yang harus dilaksanakan oleh peserta SKD SPCP IPDN tahun 2024 itu apa? Nah, ini ketentuannya ya teman-teman. Bahwa yang pertama, peserta wajib mematuhi tata tertib peserta sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode Computer Assisted Test Badan Kepegawaian Negara atau CAT. Yang kedua, peserta wajib menggunakan baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak, lengan panjang, bukan lengan pendek atau lengan panjang 3/4. Jadi ini harus lengan panjang, perlu dicermati. Untuk yang mau tes kedinasan di IPDN, itu adalah kemeja polos lengan panjang. Celana panjang atau rok berwarna hitam polos tanpa corak, bukan berbahan jeans. Jilbab berwarna hitam polos bagi yang menggunakan jilbab, dan sepatu berwarna hitam selama pelaksanaan seleksi. Yang ketiga, peserta wajib membawa alat tulis masing-masing. Keempat, pengantar dan atau orang tua peserta dilarang masuk dan dilarang menunggu di dalam area seleksi guna menghindari kerumunan. Yang kelima, peserta wajib mengecek lokasi tes minimal 1 hari sebelum pelaksanaan SKD sesuai jadwal masing-masing, dan pada saat pelaksanaan SKD wajib hadir paling lambat 90 menit sebelum ujian SKD dimulai. Peserta wajib mencetak dan membawa kartu peserta seleksi. Kartu peserta dapat diunduh pada laman ini ya. Jadi para peserta nanti bisa masuk, ketika belum mengunduh silakan diunduh. Dan dokumen identitas diri dibawa, yaitu KTP asli atau KTP digital yang dicetak, surat keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku, atau KIA asli bagi yang belum berusia 17 tahun, atau kartu keluarga asli, atau fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kecuali dokumen kartu keluarga yang sudah ditandatangani secara digital oleh Kepala Dinas Dukcapil daerah, maka tidak perlu dilegalisir. Jadi ini yang perlu dicermati ya teman-teman, harus membawa identitas yang asli, bukan fotokopi. Jika belum mempunyai KTP maka harus membawa KK, tapi KK-nya yang asli. Demikian. Atau yang ketika fotokopi itu harus dilegalisir, itu diperbolehkan. Yang berikutnya, bagi peserta SKD orang asli Papua atau OAP, wajib membawa dan memperlihatkan kepada panitia dokumen asli dan satu rangkap dokumen fotokopi surat keterangan orang asli Papua yang telah ditandatangani oleh ketua atau anggota Majelis Rakyat Papua berdasarkan keanggotaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diketahui oleh kepala distrik pada kabupaten, kota atau pendaftaran yang dibuktikan dengan cap atau stempel basah. Nah, ini kita kemudian kembali. Ini nilai ambang batas pembagian seleksi, ini semuanya sudah komplit. Nah, ini lebih singkatnya untuk hal-hal yang perlu diketahui peserta ujian SKD di sini akan lebih jelas. Yang pertama, ini peserta dapat melakukan cetak kartu ujian SKD mulai tanggal 13 Juli pada akun Dikdin masing-masing peserta. Yang kedua, peserta wajib membaca dan memahami informasi lokasi ujian, tanggal pelaksanaan dan sesi terdapat pada masing-masing kartu ujian SKD peserta. Yang ketiga, peserta wajib membaca dan memahami informasi pada menu beranda terkait pengumuman di portal https://spcp.ipdn.ac.id, yaitu tentang apa saja yang tadi semua itu ada, yaitu tentang pengumuman jadwal, lokasi dan ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD pada SPCP IPDN tahun 2024. Kemudian keputusan Menteri Pan-RB nomor 144 tahun 2024 tentang nilai ambang batas SKD seleksi penerimaan mahasiswa atau praja atau taruna sekolah kedinasan pada Kementerian Lembaga tahun anggaran 2024. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang ketiga, jadwal peserta SKD Sekolah Kedinasan tahun 2024 instansi Kementerian Dalam Negeri. Ini perlu juga dicermati. Yang keempat adalah yang harus dicermati sesi SKD Sekolah Kedinasan tahun 2024. Nanti di link ini semuanya akan tersedia. Kemudian yang informasi tambahan penting lainnya.
Peserta dapat mengetahui dan mengakses informasi pada menu pengumuman terkait laporan hasil SKD semua sesi per hari per provinsi. Jadi ini menu-menu informasinya akan sangat jelas. Silakan nanti dicermati untuk peserta yang akan melakukan SKD pada sekolah kedinasan. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Salam berjuang ASN, semangat untuk terus menjadi ASN yang terbaik di Indonesia.